Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang diambil dari Facebooknya Choi Nai. Sebelum masuk ke ceritanya, nama dan tempat sudah disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Terakhir. Alhamdulillah, akhirnya aku menemukan pekerjaan sampingan. Lumayanlah buat mengurangi beban ayah, ucap Tiara bahagia sambil melipat koran yang ada lowongan pekerjaannya. Akhirnya Tiara pergi meninggalkan kampusnya dengan hati berbunga-bunga, karena besok dia akan menemui alamat pekerjaan barunya di toko barang antik. Sebaiknya pekerjaan ini aku rahasiakan dulu dari ayah dan ibu, karena pasti mereka gak akan mengizinkannya, batin Tiara. Esok harinya, sepulang dari kampus, Tiara menuju alamat tempat kerja barunya. Tak memakan waktu lama, akhirnya toko itu dapat ditemukan. Toko berwarna merah terang dengan bentuk bangunan model Tionghoa. Tempat yang agak sepi dan jauh dari ruko-ruko lainnya itu terletak di pojok jalan dan seperti tampak sunyi tak ada pengunjung. Perlahan Tiara memasuki pintu gerbang. Nampak sepi sekali dan tak ada pembeli. Memandang sekeliling halaman toko yang agak luas, sekitaran 5 meter dari pintu pagar. Pagar samping nampak sedikit berlumut yang menggantung di setiap pojok bangunan seperti lampion. Apakah yang punya toko ini orang Cina? Batin Tiara. Permisi, permisi. Kenapa tampak sepi ya? Tak ada pembeli atau penjaga tokonya, ucap Tiara. Mencoba sekali lagi untuk memanggil pemilik toko, namun tak nampak keluar seorang pun. Akhirnya Tiara memberanikan diri masuk ke dalam toko, menatap dan memperhatikan sekitar ruangan yang penuh dengan barang-barang antik dan kuno. Tiara pun merasa cukup lelah. Akhirnya Tiara pun duduk di sebuah sofa yang ada dalam ruangan. Karena suhu AC yang sejuk ditambah keadaannya yang lelah setelah kuliah, maka Tiara pun tertidur di sofa tersebut. Tolong, tolong aku. Terdengar suara meminta tolong. Siapa yang meminta tolong? Batin Tiara. Baru beberapa menit Tiara tertidur, dia bermimpi mendengar seseorang meminta tolong. Tiara pun mencari asal suara tersebut. Tiara melangkah ke arah asal suara meminta tolong. Semakin dalam mengikuti, akhirnya Tiara berhenti di sebuah kamar yang berpintu dan berteralis besi. Ketika Tiara hendak memegang handle pintu, tiba-tiba dia melihat sekelebat bayangan. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa bayangan. Bayangan itu berkelebat ke sana kemari seakan memenuhi semua ruangan yang ada di dalam toko itu. Belum kumpul kesadarannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok bayangan yang mendekat. Semakin mendekat, semakin tampak dan jelas bentuk bayangan itu. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan yang sangat mengerikan. Memiliki lubang di tengah dada, tembus sampai ke belakang, bergelantungan belatung-belatung menjijikan. Tangan sebelah kiri memegang jeroan tubuhnya, ususnya menjuntai, darah berceceran di seluruh tubuhnya, bau amis dan busuk menyengat dan membuat enak serta pusing. Baunya. Sambil menutup hidung dengan kedua tangannya, Tiara berusaha lari menjauh. Tolong, tolong. Makhluk itu mengejar Tiara sambil tak henti-hentinya meminta tolong. Pergi kau, pergi, Tiara berteriak histeris. Setelah lari ke seluruh ruangan, akhirnya Tiara terpojok di sebuah sudut dekat tumpukan kardus. Tak ada celah untuk kabur karena
Makhluk tersebut semakin mendekat. Ketika benar-benar berada tepat di hadapannya, makhluk itu menjulurkan tangannya yang memegang jeroan sambil menyeringai menakutkan. "Ah, tolong!" Akhirnya hanya menjerit dan memejamkan mata yang dapat Tiara lakukan. "Nona, Nona bangun!" Sebuah suara dan sentuhan mengguncang tubuh Tiara yang sudah berasa kaku. Perlahan ia membuka matanya dan tampaklah di hadapannya seorang laki-laki berwajah dingin dan sangar. "Siapa kamu?" tanya Tiara di tengah antara sadar dan tidak. "Saya pemilik toko ini," jawab pemilik toko. "Oh, maaf tuan, saya ketiduran. Perkenalkan, nama saya Tiara yang kemarin menelpon tuan yang akan bekerja di toko ini." Tiara mengulurkan tangan dan memperkenalkan dirinya, dan disambut oleh si lelaki tersebut. Terasa tangannya sangat dingin, bagai tak memiliki aliran darah di tubuhnya. "Alhamdulillah, ternyata tadi hanya mimpi. Tapi kenapa mimpinya kok begitu aneh?" Ya sudahlah, mungkin terbawa suasana toko ini yang semua barangnya serba kuno dan antik," batin Tiara. "Bisakah kamu langsung bekerja? Kebetulan pelayan kami hari ini cuti sakit. Jika kamu siap bekerja, untuk hari pertama saya minta kamu tidur di sini, hanya untuk menggantikan karyawan saya yang cuti, dan hari-hari selanjutnya kamu tak perlu menginap," ucap si pemilik toko. Walau dengan ragu karena belum ada persiapan membawa pakaian salin dan lain-lainnya, akhirnya Tiara menyetujui tawaran si pemilik toko. "Tak apalah, hanya untuk malam ini saja kok. Besok aku bisa pulang. Hitung-hitung aku mempelajari seluk-beluk ruangan dan barang-barang yang ada di toko ini," batin Tiara. "Oh iya Nona, kamar Anda di lantai 2. Di sini ada 2 kamar. Yang kiri untuk karyawan lelaki dan yang kanan bisa Nona tempati. Sedangkan kamarku di lantai atas. Jangan pernah naik ke atas walau apapun atau mendengar sesuatu, karena lantai atas akan tampak menyeramkan bagi orang seperti Nona. Biasalah, itu gosip karyawan lama yang penakut." Pemilik toko menjelaskan peraturan dan larangan yang harus dipatuhi Tiara selama kerja di tokonya. Berhubung sudah sore dan toko harus tutup, maka setelah menutup toko, Tiara melangkah menuju kamarnya di lantai 2. Ketika mendekati tangga, ia terhenti di depan sebuah ruangan yang berpintu besi tepat di samping tangga. "Loh, ini kan pintu yang ada di mimpiku tadi. Apakah mimpiku itu?" Belum sempat Tiara menjelaskan kata hatinya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah benda yang jatuh dari lemari toko. Setelah diperhatikan, ternyata yang jatuh potongan tangan dari sebuah patung. "Ah!" Tiara lari menuju tangga dan naik masuk ke kamar sebelah kanan. "Ah, toko yang sangat aneh. Belum apa-apa sudah menemukan kejanggalan," pekik Tiara. Setelah melakukan sholat maghrib dan diteruskan membaca Al-Quran sampai waktu Isya, karena malam ini adalah malam Jumat. Memang Al-Quran selalu ia bawa di dalam tasnya bersama mukena. Setelah selesai semua ibadah yang ia kerjakan, maka Tiara merebahkan dirinya di ranjang yang lumayan empuk dan terasa sangat nyaman. Lelah dan capek yang menyelimuti hingga membuat Tiara cepat terlelap. Tepat pukul 00.00, Tiara terjaga dari tidurnya karena dia mendengar suara gaduh dari lantai atas. Setelah kesadarannya kumpul, ia semakin mendengar suara yang sangat aneh, seperti erangan tertahan dan samar-samar suara meminta tolong dari seorang wanita. Tiara pun bangun dan duduk mendengarkan suara itu. Semakin jelas suara wanita meminta tolong. "Tolong!" Bergegas, Tiara pun turun dari tempat tidurnya dan melangkah keluar kamar. Terlihat sepi dan gelap karena memang lampu dimatikan. Suara itu mulai samar melemah. Perlahan ia menaiki tangga menuju lantai atas.
karena dorongan rasa ingin tahu apa yang telah terjadi di sana. Suara langkah kaki Tiara yang amat ditahan agar tak menimbulkan suara. Setelah sampai di lantai atas, dia hanya mendapati satu kamar yang ukurannya sangat besar dari kamarnya. Apakah suara itu berasal dari kamar si bos? Apa yang telah terjadi di sana? Apakah ada perampokan dan istri si bos dianiaya? Berbagai pertanyaan bergemuruh di pikiran Tiara. Akhirnya dengan keberanian ia membuka pintu perlahan-lahan agar tak menimbulkan suara dan didengar oleh perampok di dalam. Begitu pintu terbuka, tampaklah pemandangan yang membuat mual perutnya. Sosok wanita bersimbah darah tergeletak di lantai dengan usus terjuntai keluar. Bagian dada sudah robek besar, dan yang lebih membuat syok lagi, tampaklah si bos dengan berlumuran darah sedang memakan jeroan si wanita tersebut dengan mulut yang penuh dan mengunyah dengan lahap. Merasa aksinya diketahui oleh orang lain, si bos memandang pada Tiara dengan sorot tajam namun tak menghentikan aksinya. Terkesima dengan pemandangan di hadapan matanya, Tiara tak dapat bergerak dan lemas gemetar seluruh tubuhnya. Tersadar akan keadaan ketika si bos bangkit dan menenteng samurai yang sudah berlumuran darah, melangkah mendekatinya yang masih tertegun di depan pintu. Karena kau telah mengetahuinya, sekalian saja kau kujadikan tumbal ke-10 malam ini juga. Tak perlu aku menunggu malam Jumat minggu depan, ucap si bos. Tersadar apa yang telah terjadi, maka Tiara berlari menuruni anak tangga dan langsung menuju lantai dasar. Terdengar langkah berat si psikopat yang sedang menuruni tangga. Berlari ke arah pintu, namun terkunci. Tiara pun berusaha mencari sesuatu yang bisa untuk mencongkel. Ketika mendapatkan sebuah obeng dan siap untuk mencongkelnya, tiba-tiba rambutnya ditarik dengan keras dan membuat dirinya terjengkang. Kau tak akan bisa selamat dariku. Kau telah ditakdirkan menjadi tumbal perawan ke-10-ku yang akan membuat awet muda dan berlimpah harta. Hahaha. Tolong, tolong. Manusia biadab, pergi kau ke neraka. Dengan sisa tenaga, Tiara menendang kaki si psikopat itu dan membuatnya terhuyung. Kesempatan buat Tiara untuk bangun, namun sebuah sabetan tepat mengenai pinggangnya dan langsung darah segar mengalir membasahi pakaiannya. Dengan menahan sakit memegang luka yang menganga, Tiara mencoba menjauh. Melihat sekeliling dan mencari sesuatu untuk melindungi dirinya, tak henti-hentinya Tiara membaca doa, memohon pada Yang Kuasa untuk keselamatannya. Namun tiba-tiba lehernya telah dicengkeram dan diangkatnya ke atas. Tercekik tak dapat bernapas, mata Tiara pun mendelik melihat samurai yang siap merobek dadanya. Tiba-tiba muncul beberapa bayangan yang saling berkelebat, diiringi gemuruh dan saling bersahutan, serta suara tertawa sangat memekakan telinga. Makhluk-makhluk itu perlahan menampakkan wujud aslinya dan menyerang si psikopat, hingga cengkeraman pada leher Tiara terlepas membuat tubuhnya terhempas ke lantai dan semakin membuat darah mengucur deras dari luka pinggangnya. Hah, makhluk-makhluk itu sama seperti dalam mimpiku, ucap Tiara. Dalam kesakitan dan ketakutan yang teramat, Tiara melihat dengan matanya bagaimana kesembilan makhluk itu menyerang, mencabik-cabik, dan menyayat sekujur tubuh si psikopat. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Tanpa membuang waktu lagi, dengan sekuat tenaga Tiara berlari keluar sambil berteriak meminta tolong. Perlahan Tiara membuka matanya. Didapatinya ruangan yang serba putih dan bau obat yang menyengat. Kamu sudah sadar, nak?
Apa yang terjadi sampai kamu berada di toko itu? Dilihatnya mamahnya berwajah sendu dan sembab seperti habis menangisinya. Mah, siapa yang membawaku ke sini? Tanya Tiara. Warga nak, mereka melihat kamu berlari dan berteriak meminta tolong. Lalu kamu pingsan dan mereka membawa kamu ke sini. Alhamdulillah, kamu selamat. Gimana dengan pemilik toko itu, Mah? Polisi tengah menanganinya. Orang itu meninggal dengan sangat mengerikan. Dadanya hancur dan jeroan berceceran keluar. Kedua bola mata juga dicongkel. Pelakunya sedang dicari polisi. Untung kamu cepat selamat, nak. Mah, orang itulah yang telah mencelakai aku. Dia seorang psikopat. Dia mati karena dibunuh oleh hantu para korbannya. Mereka membalasnya. Aku melihatnya sendiri, Mah. Makhluk-makhluk itu sangat menyeramkan. Astagfirullahaladzim. Ternyata, kalau begitu, Mama perlu memberitahukan polisi kejadian yang sebenarnya. Akhirnya setelah diselidiki, pihak yang berwajib menemukan kuburan di ruangan berpintu besi di sebelah tangga. Di dalam ruangan tersebut ada sebuah galian lubang dan di dalamnya terdapat jasad-jasad yang telah menjadi tengkorak dan ada juga yang membusuk dan bau. Dan selesai. Terima kasih telah mendengarkan channel kami. Mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.